Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurur rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kepada bapak-bapak, ibu, hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mafhumnya bahwa dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman dan adalah surga bagi orang-orang kafir. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Nah, itu Nabi bersabda seperti itu. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman. Apa maksudnya hadirin sekalian? Kalau di surga itu Allah berfirman, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dalam surga itu apa saja yang diinginkan oleh hawa nafsu dan apa yang diminta itu semuanya akan Allah berikan, tidak ada yang tertahan. Jadi maksudnya hadirin sekalian, kalau penjara itu tertahan, tapi yang namanya surga itu tidak ada yang tertahan. Mohon maaf bapak-bapak ibu sekalian, contoh yang mudah. Misalnya masalah makan dan minum, ya. Kalau di surga itu makanan apa saja halal, minuman apa saja halal. Kalau di dunia ini bapak-bapak, ibu hadirin sekalian, kecuali selain yang dihalalkan oleh Allah, ada yang diharamkan. Tidak boleh makan babi, tidak boleh makan bangkai, tidak boleh makan darah, tidak boleh minum khamar, tidak boleh. Maka bapak-bapak ibu sekalian, ada keterikatan agama dan ada perintah-perintah Allah, ada larangan-larangan Allah, sehingga menyebabkan kita tuh nafsunya tertahan. Paham? Lah tertahannya nafsu ini yang dimaksud oleh Nabi sijnul mu'min, penjara bagi orang beriman. Ini tidak boleh, itu tidak boleh, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Lah tertahannya daripada keinginan-keinginan nafsu karena larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang disebut dengan penjara bagi orang yang beriman. Saged dipun pahami sekalian? Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang makan sekali enak. 2 kali itu sudah menurun. Yang ketiga kali itu tidak sanggup lagi, kita mau makan itu tidak sanggup. Padahal nafsu itu masih menginginkan. Lah ini tertahan namanya. Nah, itu begitu juga dengan minum. 1, 2 gelas, 3 gelas, akhirnya tidak kuat lagi kita. Ini juga tertahan. Maka hadirin sekalian, serba tertahan itu yang dimaksud dengan sijnul mu'min. Nah, itu.
Lain halnya dengan di surga, Bapak-bapak Ibu sekalian, walakum fiha ma tasdahi anfusukum. Walakum fiha ma tad'un, apa yang kamu inginkan, apa yang diinginkan oleh nafsu, apa yang diinginkan dan apa yang diminta, semuanya akan Allah puaskan dan Allah berikan, tidak ada yang tertahan. Nah, itu. Coba bayangkan, makanan yang pertama enak, makanan yang kedua lebih enak, makanan yang ketiga lebih enak lagi. Coba bayangkan di surga itu seperti itu. Dan kita tuh tidak pernah kenyang-kenyang makan itu. Bayangkan, jadi tidak ada yang tertahan. Bapak-bapak Ibu hadir sekalian dimuliakan Allah Ta'ala, ini air putih jernih, oh minum. Oh lah ini air madu, sungai madu, bukan air madu, sungai madu. Selulup minum madu. Selulup sambil minum air, kan ngono. Iki minum madu. Bayangkan loh gitu. Tidak ada yang tertahan. Sungai susu, selulup minum susu. Coba bayangkan. Lah, Bapak-bapak Ibu sekalian, yang tertahan di dunia ini salah satunya adalah tidak diperbolehkan, diharamkan oleh Allah minum khamr. Aqua topi miring. Lah, ngono iki dilarang Ibu sekalian. Maka kita tertahan di dunia, tetapi nanti di akhirat ini sungainya itu adalah sungai khamr. Bahkan Allah berfirman, la yusaddauna anha wa la yunzifun. Minum khamr di sana dibolehkan, dihalalkan dan tidak marake pening dan tidak marake mabuk. Yo, Pak bayangkan. Berarti kalau menegak sak loki kurang, Pak. Berapa? Sak jerigen. Ora apa-apa. Ini sak jerigen rasa mlaku brangkang lho kayak gitu, muntah-muntah nang ngarep masjid ngono kuwi. Coba deloken. Maka hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, ini hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang dilarang, itu adalah penjara bagi orang beriman. Tetapi Bapak-bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah SWT, bagi kita orang beriman nanti di surga itu apa saja itu bebas. Tetapi syaratnya hadirin dimuliakan Allah SWT, kita ini hidup di dunia ini ada keterikatan terhadap agama. Ada keterikatan dengan aturan-aturan Allah. Ini tidak boleh, ini tidak boleh. Lah kita diperintahkan untuk menyempurnakan daripada perintah Allah, menyempurnakan daripada agama, menahan daripada hawa nafsu. Lah nanti kalau kita sempurnakan daripada perintah-perintah Allah, Allah Subhanahu wa taala genten akan menyempurnakan hawa nafsu. Walakum fiha ma tasdahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apa yang kamu inginkan wahai hamba-hambaku dan apa yang kamu minta. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, ini khusus ibu-ibu. Ada pertanyaan begini, Bu. Ustadz, ini orang suami istri, kemudian suaminya meninggal dunia. Maka jadilah dia janda. Nah, itu. Maka ibu yang janda ini takut menikah lagi dengan orang lain, Pak. Lah kenapa alasannya? Alasannya nanti kalau menikah lagi dengan orang lain, ndak ora iso ketemu meneh karo bojone sing nomor 1 sing sampun tilar dunya. Akhirnya menjanda sampai tua, sampai mati ndak kawin-kawin. Nah itu. Pertanyaan berikutnya, seandainya ini wanita janda ini menikah dengan laki-laki lain, nopo tasih saged kepanggih kali? Panjenenganipun nomor setunggal wau ngoten maksudnya ngoten. Maka hadirin dimuliakan Allah SWT, lah mumpung saya bacakan ayatnya ini, maka saya jelaskan sekalian itu maksudnya. Supaya ibu-ibu yang janda tidak usah takut-takut kalau mau menikah lagi itu maksudnya. Siap, wah, siap. Oke. Wah, sangar. Bapak-bapak Ibu hadir sekalian dimuliakan Allah SWT, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, walakum fiha ma tastahi anfusukum. Di dalam surga nanti apa yang diinginkan oleh nafsu. Saya dulu pernah nikah 2 kali.
suami A, suami B. Lah saya tuh memang dari dulu tidak pengen pisah dengan Pak E nomor siji iki. Lah apa yang kamu inginkan? Ya itu yang akan Allah berikan. Maka pertanyaannya walaupun sudah bersuami 3 kali sekalipun mati terus. Berarti sangar sing wedok ya. Itu enggak apa-apa gitu. Lah nanti sampai di akhirat, sampai di surga, nanti silahkan milih. Mau nomor 1, mau nomor 2, mau nomor 3, silahkan. Karena Allah Ta'ala berfirman, di dalam surga nanti apa yang kamu inginkan. Lah itu dalilnya. Lah saya menginginkan nomor 1, ya nomor 1. Saya menginginkan nomor 2, ya nomor 2. Tiga-tiganya enggak boleh. Enggak boleh. Hanya boleh 1 saja. Nanti saya jelaskan. Hadirin dimuliakan Allah SWT, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, istri yang punya suami 3 tadi mati semua itu, Pak. Itu kata Nabi, dia akan memilih salah satu dari 3 orang suaminya itu yang dipilih yang akhlaknya paling baik. Jadi walaupun nomor 1 hebat, tapi kalau nomor 2 ini akhlaknya lebih bagus, nanti istri akan milih yang nomor 2, nggak milih nomor 1. Tetap kelangan si nomor 1. Paham enggak? Paham? Jadi ibu-ibu tidak usah takut, ayatnya itu, hadisnya itu. Kalau janda, wah nanti kalau kawin lagi tidak bisa jumpa lagi dengan apa? Dengan suami yang pertama. Itu pemahaman yang salah. Ibu tahu tuh pertanyaan siapa itu kepada saya itu? Pertanyaan dari istriku sendiri. Ben wong eneng kene isin. Jane wis tak ulang, ning dhek lali lho maksudnya, lali. Terlalu sibuk itu jadi lupa. Bapak-bapak, Ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang raja, ini orang raja, Pak. Maka raja itu punya permaisuri. Gitu. Habis punya permaisuri masih punya garwa ampil. Garwa ampil ki apa? Selir. Selire 40 raja Solo. Ya ora apa-apa ta? Apa apa ora apa-apa? Ora apa-apa wong raja arep ngopo ngono ki. Dah. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau ratu, Bu Emo lho sing takon. Ratu. Ratu ki wis entuk pangeran A. Ya. Bar kuwi nonton tukang kebule ganteng pek sisan. Malah kae. Tukang masake ganteng pek sisan, to. Tukang apa lagi, tukang komendane bagus pek sisan. Kalau wanita seperti ini, bapak-bapak, ibu sekalian dimuliakan Allah Ta'ala, ini wanita apa namanya ini? Apa? Keliru, kurang vulgar, celutak. Nah, gue lebih tepat itu. Itu perempuan yang celutak. Nah, paham enggak? Bapak-bapak, ibu hadirin sekalian, kalau raja itu di samping permaisuri tambah ratu, di samping ratu tambah garwa ampil itu biasa. Itu fitrah sudah seperti itu. Tapi kalau wanita poliandri itu tidak ada. Itu sangat-sangat hina sekali kalau perempuan itu gonta-ganti pasangan atau ngelompoknya pasangan. Lah di dunia aja tidak diizinkan oleh Allah, apalagi di dalam surga. Cuman bedanya laki-laki dengan perempuan itu ini, Pak. Itu siapa yang gonta-ganti baju kalau mau jagong? Bapak-bapak apa ibu-ibu? Siapa sing gonta-ganti sepatu nek arep jagong? Bu. Sapa sing nganggo gelang kaki dan gelang tangan? Ora puas gelang tangan, gelang kaki. Cring-cring ngono kayak kucing. Ngapunten deh. Nanti jenengan buka di dalam Al-Ahzab. Wahai kaum wanita, janganlah kamu menghentak-hentakkan kakimu agar terdengar perhiasan kamu. Itu gelang kaki. Sing nganggo gelang tangan, sing nganggo gelang kaki, sing nganggo kalung pendek, kalung sedeng, nganti kalung dawa tekan ngisor pusar bareng yo elek. Coba. Itu cengklunik kaya ngono mung wong wadon, wong lanang ora ana sing kaya ngono kuwi sekalian. Maka bapak-bapak, ibu hadir sekalian dimuliakan Allah, nanti dipakaikan pakaian dari sutra,
akan diberikan mahkota, akan diberikan perhiasan yang banyak bagi siapa? Bagi wanita. Maka kepuasan wanita itu adalah pada hal-hal yang seperti itu. Nek wong lanang ki beda. Wong wis umur 70, untune wis resik, mlakune wis nganggo teken. Mbak, ndelok wong wadon ayo iji cegukan. Kamu dem. Mbah, tasih kepengin mboten? Nggih. Mula yang dijanjikan bidadari oleh Allah Ta'ala sebagai garwa ampil di dalam surga hanya untuk laki-laki dan tidak untuk perempuan. Tapi buatan saya khawatir bapak-bapak ibu sekalian, nanti yang akan dicabut oleh Allah pertama kali dari hati manusia adalah gil, jelos, cemburu, itu tidak ada nanti. Nah, itu malah bojone ditakoki, "Pak, kula lak permaisuri jenengan, Pak." Gitu. Lah kula pun ngelayani jenengan terus, nek jenengan kepengin niku garwa ampil niku mang nikmati sedoyo niku mboten napa ngono kuwi. Kira-kira ngono kuwi. Nang dunya piye? Lah, tak uleke lombok. Raimu tak wani-wanine lah ngono kuwi. Isu nganti kaya ngono kae. Wis wae. Wis bidadari terus kok repot iki. Lah inilah Bapak-bapak Ibu sekalian, kula nyuwun ngapunten lek niki mboten rusuh, Pak. Niki mboten rusuh, tapi ini perlu dijelaskan. Seorang laki-laki itu paling sedikit nanti di dalam surga itu akan dapat bidadari garwa ampil itu 72 bidadari. 72. Lah sedangkan kalau di dunia punya istri 72 kira-kira sanggup ngladeni napa mboten sekarang. Tidak ada kemampuan, keinginan ada tapi fisik tidak mampu. Artinya ini terpenjara. Apa? Terpenjara. Ini tidak keluar dari hadis itu. Nah, gitu loh sekalian. Kelihatannya yang paling gembira malam ini Mas Danang. Wes. Nah, Bapak-bapak Ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam hadis dijelaskan bahwa laki-laki di dalam surga itu Allah berikan kekuatan dan kemampuan 100 kali laki-laki jantan, Pak. Jadi kalau cuma istri 72 itu masih turah-turah. Nggak usah pakai kuku bima sekalian. Ngapunten deh, Pak. Jadi yang hari ini di dunia itu tertahan, besok tidak ada tertahan. Nah, gitu. Maka hadirin dimuliakan Allah SWT, ada orang itu musyawarah matur kepada ustadz itu. Pada saya itu, ustadz saya kepengen menikah lagi. Dia duda. Mau dapat siapa, Pak? Mau dapat janda. Nah, saya mengatakan, Pak, apakah tidak keliru kalau panjenengan menikah lagi? Sudah umur 68 kok. Nanti nafsu besar, tenaga kurang. Saya katakan begitu, Pak. Dia katakan apa? Bapak-bapak sekalian, tolong panjenengan perhatikan jawabannya itu loh, Pak. Oh, enggak, Ustaz. Nah, gimana, Pak? Saya nafsu besar, tenaga kuda. Tangannya begini, Pak. Ya wes, monggo kita antarkan, kita lamarkan sampai menikah, rampung ceritane. Lah setelah menikah ndak begitu lama Bapak-bapak Ibu sekalian, terus sakit-sakitan terus. Ginjalnya kena, dia wes jantungnya koklok kae lah piye. Lah Yamaha 75 balapan karo Vixen ya ora iso lho, Pak. Lama terus jumpa dengan saya, gimana Pak? Gimana? Tanyakan gitu. Dia bilang apa? Wah repot Ustadz. Saya bilang itu sama istri saya, jangan begini caranya, mati aku. Akhirnya mati tenan. Tertahan. Keinginan tuh besar, tapi tenaga kurang. Mulane kepengen menikah umur sudah 60, 70 jangan usah nikah di rumah saja. Nggak kuat nanti, cepat mati.
Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang datang ke rumah, Pak. Ustadz, saya sudah menjanda 6 tahun, Ustadz. Saya kepengen menikah lagi, tolong dinikahkan sambil mengurus surat-suratnya. Bapak-bapak ibu sekalian, akhirnya kita nikahkan di sini. Di mana? Di Idola sini, sore hari. Makan-makan, itu nyenengke. Ya, saya pengen lihat calon suami ibu yang mana. Dibawakan. Oh, pakai cadar loh. Anggut cadar, barang itu bahan-bahan top loh. Ya. Bapak-bapak ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini nikah, sore ini loh nikah. Sore ini misalnya hari apa ini? Selasa, hari Selasa menikah sore. Saya subuh-subuh hari Rabu tuh ditelepon sama ibunya manten baru ini. Ibu Rondo ini. Iya loh. Assalamualaikum Ustadz. Nah, saya mau apa? Mau konsultasi boleh apa tidak? Oh ya boleh Bu, ada apa? Kalau saya minta cerai boleh enggak Ustadz? Loh, baru nikah tadi sore kok mau minta cerai? Saya bilang ada apa? Sebabnya Ustadz, itu suami saya tidak bisa memberikan nafkah lahir dan batin. Ya, itu terserah ibu. Aku bilang terserah ibu, silakan. Akhirnya bercerai. Tapi waktu matur kepada saya, dia mengatakan, saya tuh hanya ingin mencari teman hidup, Ustadz. Nah, itu temannya hidup, tapi itunya tidak hidup pada sekarang. Wah, kacau lah. Nah itu tidak bisa memberikan nafkah lahir dan batin kuwi lho sing ora urip. Maaf ya Bapak-bapak Ibu sekalian. Saya punya seorang guru sahabat di Sumedang sana. Itu kalau santri-santri mau menikah atau murid-murid ngaji mau menikah, itu yang ditanyakan pertama kali itu bukan punya duit enggak. Calonnya sopo? Enggak Pak yang ditanyakan. Yang ditanyakan pertama kali adiknya keras apa tidak. Kalau enggak keras enggak usah kawin. Itu kiai loh ngomong. Aku nanti, tapi tak pikir-pikir ulang. Hebat ini kiai. Pertanyaannya adalah itu. Mohon maaf Bapak-bapak Ibu sekalian, ini tidak ada rusuhnya, itu tidak ada. Ini pelajaran. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dunia adalah penjara bagi orang-orang beriman, terkungkung gitu. Enggak kesampaian apa yang diinginkan itu karena kekuatan fisik itu tidak bisa, Pak. Lah, kemudian ada sekalian dimuliakan Allah taala, di surgalah nanti akan Allah puaskan apa-apa saja yang menjadi keinginan daripada kita manusia. Semua setuju seperti itu? Setuju? Insyaallah. Awang arep jagongin ndak nyilih gelang tanggane. Bu, mbok nyilih gelangmu to, Bu? Lah ngopo? Arep jagong. Saking senenge perhiasan wong wadon. Klambi nyilih, gelang nyilih, sepatu nyilih, kabeh serba silihan asal tampilane oke lah, itu bener. Maka nanti di dalam surga tidak usah khawatir Bapak-bapak Ibu sekalian, ibu-ibu akan didandani oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara yang kita tidak pernah membayangkannya. Tapi syaratnya satu Bapak-bapak Ibu sekalian, kita harus terikat dengan apa yang menjadi perintah Allah dan apa yang menjadi larangan-larangan Allah. Lah itulah yang menahan daripada nafsu kita di dunia, tapi dengan begitu Allah taala akan menyempurnakan daripada keinginan-keinginan nafsu kita nanti di surga. Di dunia diperintahkan untuk menyempurnakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak-bapak Ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini hadirin sekalian, kita mesti memahami inilah agama. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita ini beragama sungguh-sungguh, menyempurnakan agama perintah-perintah Allah ini dengan sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita. Tapi sebaliknya hadirin sekalian, barang siapa yang dia menentang daripada agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan dia sehina-hinanya. Maka hadirin sekalian, agama ini adalah ya'lu wala yu'la alaih, tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari agama. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi itu Bapak-bapak sekalian,
Beliau itu panggilannya ya ayyuhal mudassir, ya ayyuhal muzammil. Nah itu ya ayyuhan nabi. Coba bayangkan. Apa maksudnya bapak-bapak ibu hadirin sekalian? Ya ayyuhal mudassir, wahai orang yang berselimut, yang menggigil kedinginan karena selimutnya tipis. Ini menurut para alim ulama. Orang yang selimutnya tipis adalah orang miskin. Rasulullah SAW itu lahir dalam keadaan yatim, lahir dalam keadaan miskin. Mula panggilannya ya ayyuhal mudassir, ya ayyuhal muzammil. Maka ikut pula kepada paman beliau yang juga miskin. Maka akhirnya nabi, calon nabi ini pekerjaannya adalah menggembalakan kambing. Beliau tahu diri. Lah bapak-bapak ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah SWT, dan Mekah sendiri adalah negeri yang miskin. Nabi Ibrahim mengatakan apa? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Nah, ini Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, hamba tinggalkan anak istri hamba di gurun pasir yang tidak ada sebab-sebab kehidupan apapun. Makanan tidak ada, minuman tidak ada, sumur tidak ada, pohon tidak ada. Sebabnya itu sebab mati tok. Itu Mekah. Lah, adanya air Zam-Zam itu karena pengorbanan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Allah munculkan air Zam-Zam itu. Nah, itu saja modalnya. Minyak belum ada seperti sekarang, minyak baru sekarang, Pak. Zaman itu Romawi dan Persia itu rebutan, mencaplok sana, mencaplok sini, menjajah sana, menjajah sini. Mekah dilewati. Kenapa dilewati? Tidak ada hasil apa-apa. Miskin. Negeri miskin. Tidak mau. Orang menjajah aja nggak mau. Nah, tetapi hadir sekalian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahirnya justru di negeri yang miskin. Beliau anak yatim, orang miskin, lahir di negeri yang miskin. Dari sinilah Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Rasulullah SAW berjuang untuk mendakwahkan agama yang sempurna ke seluruh dunia dan ke seluruh alam, tanpa harta benda, tanpa pangkat dan kedudukan. Mekah tidak punya kerajaan, Mekah tidak punya bala tentara, Mekah tidak punya uang, apapun tidak punya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak punya uang, tidak punya kekuasaan, ya, tidak punya bala tentara, semua tidak punya. Nah, itu. Yang ada satu. Apa itu? Ma'iyatullah. Dengarkan baik-baik, Pak. Ma'iyatullah. Kebersamaan Allah. Kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau Allah sudah bersama dengan kita, apalagi toh Pak, yang kurang tuh apa lagi tuh? Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Musa diutus kepada Fir'aun, itu Nabi Musa matur kepada Allah, ya Allah, hamba pernah membunuh orang di sana. Hamba ini dikejar-kejar, residivis maksudnya, mau dibunuh sama Fir'aun. Nah sekarang kalau mau balik lagi ke sana tuh gimana? Nah, maka Allah berfirman, inni ma'akuma. Sesungguhnya aku bersama dengan kamu berdua. Itu baru Nabi Musa tenang. Nah, ini namanya ma'iyatullah. Nah, kalau Allah sudah bersama dengan hambanya, Allah bersama dengan da'inya, pejuangnya, Allah bersama dengan orang sabar, Allah bersama dengan orang yang takwa, maka keamanan, ketentraman, kebahagiaan, kemuliaan, kemenangan akan bersama dengan orang-orang yang dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah inilah namanya ma'iyatullah. Lah Bapak-bapak Ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita lihat dulu orang-orang Mekah itu semua mencintai Nabi, termasuk pamannya Abu Lahab, Abu Lahab dan Abu Jahal. Itu. Bahkan mereka mempercayakan Nabilah
yang mengembalikan daripada apa? Batu Hajar Aswad dimasukkan kembali ke dalam lubangnya di Ka'bah itu karena banjir. Itu hampir banjir darah. Aku, wah ribut. Maka dipercayakanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah yang memasukkan itu. Saking cintanya semua orang itu percaya. Lah itu sampai kayak gitu. Tetapi setelah beliau mendakwahkan agama yang sempurna, menyampaikan agama yang sempurna ini, bapak-bapak, ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Ta'ala, orang-orang yang tadinya menyebut Nabi Al-Amin, orang yang tadinya percaya, cinta, memuliakan, semua memusuhi Nabi, tidak ada yang mencintai Nabi. Tetapi hadirin sekalian, walaupun semua orang itu tidak ada yang mencintai, tidak ada yang membersamai, tapi Nabi memiliki Allah. Nabi SAW ini beserta Allah, Allah besertanya, Allah ma'iyatullah ada pada Nabi. Maka bapak-bapak ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah SWT, maka Nabi keliling pada waktu musim haji, siapa yang mau menerima agamaku dan siapa yang mau membela aku. Karena orang Mekah itu tidak ada Pak yang mau membela Nabi. Bapak-bapak ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah SWT, akhirnya datanglah pertolongan Allah. Maka agama ini ngeremboko kemana-mana tanpa harta benda, tanpa pangkat dan kedudukan dan kekuasaan. Agama tersebar. Hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, kekuatan agama ini luar biasa. Apalagi Allah bersamanya. Maka bapak-bapak ibu hadirin sekalian, dalam satu riwayat, Ammar bin Yasir, Yasir, Sumayyah, Ammar bin Yasir, ini sak keluarga itu dulunya adalah latar belakang budak. Lah ketika masuk Islam, ini dipaksa oleh juragannya itu supaya balik lagi ke agama nenek moyang. Bapak-bapak ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah SWT, saya ingin menunjukkan kekuatan agama itu seperti apa. Ammar itu ayahnya Yasir itu kakinya diikat dengan kuda di sebelah sana, kaki yang ini diikat dari kuda sebelah sana. Itu kudanya melaku bareng. Blak. Suwek badannya. Sumayyah radhiyallahu anha itu adalah wanita pertama yang mati syahid, ibunya Ammar, istrinya Yasir. Sama Abu Jahal ditombak kemaluannya sampai mati, Pak. Ammar bin Yasir disiksa habis-habisan sama mereka. Nabi lewat di situ dan Nabi mengatakan, "Wahai keluarga Yasir, sabarlah, surga untuk kalian." Apa? Surga untuk kalian. Bapak-bapak ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa maksudnya hadirin sekalian? Lah agama itu kekuatannya itu tidak bisa dikalahkan dengan apapun, maksudnya itu. Sampai nyawa sekalipun diberikan untuk agama, untuk iman. Maka maksud saya, bapak-bapak ibu sekalian, musuh-musuh Islam itu paham bahwa kekuatan agama itu tidak bisa dikalahkan. Maka untuk mengalahkan daripada umat Islam itu dimulai dari diri umat Islam sendiri. Hancurnya dari dalam. Sangat dipun pahami, Bapak sekalian. Maka bapak-bapak ibu hadirin sekalian, ketika Abu Ubaidah bin Al-Jarrah itu masuk ke Palestina, maka Palestina ini dikepung oleh umat Islam berbulan-bulan. Jadi pasokan senjata, makanan itu sampai tidak bisa ubah. Nah, maka pendeta-pendetanya mengatakan sebentar sebelum berperang, coba kita lihat dulu siapa mereka yang datang ini. Perhatikan sekalian bahwasanya Allah berfirman, allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Nah itu. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang diberi kitab itu mengerti tentang kebenaran itu melebihi daripada anaknya sendiri. Maka mereka bilang, kita lihat dulu siapa yang datang ini. Maka pertama dihamburkan harta yang banyak di jalan. Satu. Yang kedua, kelemahan laki-laki itu pada apa? Kelemahan laki-laki pada apa? Mau tak ceritakan yang harapanmu. Maka wanita-wanita cantik-cantik Yahudi itu cantiknya kayak apa? Itu disuruh berpakaian setengah telanjang, ini berdiri di pinggir-pinggir jalan. Lah orang-orang beriman dari kemahnya berjalan ke masjid tiap hari ini, sholat jamaah di Masjidil Aqsa itu.
Tapi di situ ada rintangan-rintangan wanita-wanita Yahudi yang cantik jelita berpakaian setengah telanjang. Lagi hartanya banyak berhamburan. Nah ini cara merusak daripada agama itu adalah dengan pribadi-pribadi orang Islam. Maka Abu Ubaidah bin Al-Jarrah mengatakan hati beliau itu tidak enak. Maka dalam Al-Taghabun itu dikatakan wa may yu'min billah yahdi qalbahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, hatinya akan ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala. Urip atine. Yen apa ya? Langsung tahu dia. Nah, itu orang beriman, Pak. Orang beriman akan mendapat petunjuk dari Allah. Imane sing tenanan. Wa may yu'min billah yahdi qalbahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan tunjuki hatinya. Maka beliau mengatakan, sebentar. Kalian yang pergi ke masjid sebaiknya menundukkan pandangan. Qulil mu'minin yaghuddu min absarihim. Setiap orang yang beriman hendaknya dia menundukkan pandangan. Maka sahabat-sahabat taat ini berangkat dari kemah pulang pergi itu selalu menundukkan pandangan. Jane yo ngerti nek wong wedok nang pinggir dalan yo ora ingo-ingo. Yen awake dhewe iki nundukke pandangannya karo ngelirik lho jarine Pak Sawo. Pak Barjo. Ini termasuk yang 70 tahun tadi, Pak. Iya, Pak. Iya kok. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya setelah beberapa hari, maka harta itu dikumpulkan lagi. Dihitung 1, 2, 3, tidak ada yang kurang, sedikit pun tidak kurang. Yang kedua, Bapak-bapak Ibu hadirin sekalian, ditanya wanita-wanita itu gimana itu orang-orang Arab itu dari gurun pasir itu? Sudah berapa bulan mereka itu berpisah dengan keluarganya? Mungkin di antara kalian ada yang disingsot-singsoti, dijawil-jawil lah itu, atau didemek-demek lah kan? Ada enggak? Maka wanita-wanita mengatakan tidak ada Tuan Pendeta. Mereka itu bukan manusia, tapi mereka itu bagaikan kayu yang telah mati dan lapuk. Sudah mati lapuk. Jangankan dipegang-pegang, disingsot-singsotin, dilirik saja kami tidak. Ini Pak. Maka pendeta-pendeta bilang, kamu kalau berperang dengan mereka kalah kamu. Dah berikan aja Baitul Maqdis ini kepada mereka, tidak usah berperang dengan orang Islam. Kalau kalian berperang dengan orang Islam, kalian sama dengan berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diserah kayak gitu aja. Paham enggak? Itu. Lah ini kayak gini ini orang Islam. Ora kemaruk dunia, ora kemaruk wedoan. Orang Islam mau berjaya kemaruk dunia. Orang Islam mau berjaya kemaruk wong wadon, rusak. Paham? Maka hadirin sekalian, kita di sini untuk menyempurnakan agamanya Allah, bukan menyempurnakan hawa nafsu. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sahabat Umar itu berjalan dari apa? Dari Madinah itu ke Sam, itu ke Palestina itu berapa bulan perjalanan naik unta itu. Lalu berdua dengan pembantunya. Jadi nanti kadang-kadang sahabat Umar menuntun apa? Unta, pembantunya di atas. Adil loh. Nanti kadang-kadang Umar yang di atas unta, yang nuntun siapa? Pembantunya. Lalah Pak. Pas masuk Palestina itu giliran Umar sing nuntun unta. Wajar Umar Al-Faruq. Yang mana ya? Dipikir yang di atas unta. Padahal Umarnya yang sedang menuntun unta. Coba bayangkan, ini orang-orang yang dipercaya oleh Allah 2/3 dunia diberikan Allah kepada orang-orang beriman, orangnya seperti ini harus sekalian. Ya? Kemudian Abu Ubaidah mengatakan, pimpinan di situ, wahai Amirul Mukminin, baju engkau itu bertambal-tambal. Seperti itu, jenengan itu pimpinan orang Islam, rajane wong Islam. Napa mboten ngisin-ngisini baju tambal-tambal ngoten niku. 12 Pak tambalane. Orang kursi jilurul. Napa mboten saene ganti jubah yang bagus, ampun nunggang unta, naik kuda Turki. Kuda Turki itu kuda perang gagah lho. Lah wonge ya pancen wis bagus diragati. Wow. Kan? Dah.
Ya, khair, baik. Pakai baju itu ganti kendaraan. Maka waktu beliau naik kendaraan ini, bapak-bapak ibu sekalian, kudanya ini membenger. Nah, dalam hati itu ada perasaan tidak enak. Ada rasa ujub, rasa gimana gitu. Maka beliau langsung turun dari kudanya. Langsung beliau teriak, sahabat Umar ini kurang galak, Pak. Walaupun sudah jadi Amirul Mukminin, yo tetap galak. Wong lanang yo ora apa-apa galak-galak sithik. Nggih mboten? Wong lanang kaya wong wadon kaya repot. Monggo, lah wong wedok apa wong lanang. Aku lagi belanja nang toko sing ngladeni wong lanang ning omongane kaya wong wedok aku risih gantian. Estu lagi wae iki mau. Napa malih Pak? Anu iki wong lanang apa wong wedok? Ya Allah, aku ngono kuwi. Jangan-jangan LGBT ya. Maka hadirin sekalian dimuliakan Allah. Mana jubahku tadi? Nah itu. Untahnya mana untah bos ini? Maka dilepas baju yang bagus itu, pakai lagi baju tambalan itu. Terus bilang kepada Abu Ubaidah, wahai Abu Ubaidah, kalau engkau ini bukan yang diberikan gelar oleh Nabi sebagai kepercayaan umat, aminnya umat, kamu tak ajar, tak permak raimu. Coba bayangkan Pak, ini Amirul Mukminin balake kaya ngene. Mbok riwayat ini dibaca gitu loh Pak. Ora wong Islam uyuk toyo ayo wong tongkatan mlebu sumur ngono apa orang Islam itu gagah. Kalau bukan karena engkau aminnya umat, tak permak wajahmu. Tak antemi kowe. Ngono. Cukup Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan agama, bukan dengan pakaian-pakaian seperti ini kata Umar. Langsung masuk Baitul Maqdis. Itu masuk di Baitul Maqdis itu orang-orang pendeta-pendeta ngitungi. Kudune 12 tambalane. Kudune 12 tambalane dalam kitab mereka. 1 2 3 lho kok 11. Oh, dudu iki. Dudu iki wonge dudu iki lho iki. Nah, sahabat Umar masuk sambil melambaikan tangan. Ternyata tambalan yang ke-12 ada di ketiak. Dikelek. Maka orang-orang bilang, "Lah kae sing nomor 12 nang kene lho, ya bener wonge kuwi," jarene lah. Kau sekalian. Lah hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang terdahulu yang iman dan takwanya hebat, ini Allah Subhanahu wa taala berikan 2/3 dunia kepada mereka, kekuatan agama seperti ini. Maka kita dikehendaki menyempurnakan agama ini di seluruh alam dengan harta dan diri kita bawakan agama ke sana kemari sehingga umat Islam mengamalkan agama dengan sempurna. Agama yang sempurna wujud, maka pertolongan Allah akan selalu datang kepada kita umat Islam. Semua bersedia hadir sekalian insyaallah. Demikian Bapak-bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Ini sudah azan kayak suaranya gitu. Sebelum kami tutup, kami persilahkan Bapak-bapak Ibu-ibu kalau ada yang ingin bertanya.